Klub yang tampil di J-League One 2024 mengumumkan bergabungnya Justin Hubner pada Selasa 12 Maret 2024. Pemain Wolverhampton Wanderers FC tersebut direkrut dengan status pinjaman, tepatnya yakni sampai musim J-League 2024 berakhir. Cerezo Osaka mengumumkan bahwa bek Justin Hubner bergabung dengan Cerezo Osaka dengan status pinjaman selama 1 musim dari Wolverhampton Wanderers FC. Sementara itu, Cerezo Osaka mengabarkan bahwa Justin Hubner tak bisa langsung bergabung dengan tim. Justin Hubner diizinkan untuk memperkuat timnas Indonesia terlebih dahulu. Sang pemain terpilih memperkuat timnas Indonesia di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Periode pemanggilannya adalah dari 17 hingga 27 Maret. Dan dia akan bergabung dengan tim setelah menyelesaikan tugasnya di timnas, tulis Cerezo Osaka. Justin Hubner sejatinya memiliki peluang cukup besar untuk debut di Liga Premier Inggris musim 2023-2024 dengan klub Wolverhampton Wanderers FC. Alasan pertama adalah sempat masuknya nama Justin Hubner saat Wolverhampton Wanderers FC melawan Arsenal. Hal itu terjadi pada bulan Desember yang lalu. Namun sayang kala itu pemain berposisi sebagai bek tersebut belum mendapatkan menit bermain dan hanya menghangatkan bangku cadangan. Lanjut ke alasan kedua, belum lama ini Justin Hubner bahkan sudah terdaftar di laman resmi Liga Inggris. Nama Justin Hubner lalu masuk dalam skuad Wolverhampton melawan Fulham pada Sabtu 9 Maret 2024. Namun peluang Justin Hubner untuk tampil di Liga Premier Inggris 2023-2024 kini sirna sudah. Hal tersebut tak terlepas dari keputusan sang pemain bergabung dengan Cerezo Osaka. Sedangkan musim J-League One 2024 baru bakal berakhir pada bulan Desember 2024. Sementara itu, Justin Hubner sendiri mengaku senang bisa bergabung dengan Cerezo Osaka. Ia lalu berharap bisa memberikan kontribusi terbaik bagi Cerezo Osaka. Justin Hubner secara resmi diperkenalkan sebagai pemain Cerezo Osaka, yakni pada hari Selasa. Ia diharapkan dapat membantu Cerezo Osaka finish di posisi lebih baik, setelah pada Liga 1 Jepang 2023 hanya finish di posisi 9. Menurut CEO Cerezo Osaka Hiroaki Morishima, Hubner didatangkan demi memperkuat lini pertahanan Cerezo Osaka. Hiroaki Morishima terkesima dengan aksi Justin Hubner saat memperkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023, khususnya saat menghadapi Jepang. Meskipun timnas Indonesia kalah 1-3 dari Jepang saat itu, Justin Hubner tampil solid, termasuk mematikan pergerakan Takefusa Kubo hingga Ayase Ueda. Kami sangat senang Justin Hubner bergabung dengan kami. Hubner adalah pemain bagus yang dimiliki Indonesia dengan kemampuan fisik dan kekuatan yang tinggi, kata Hiroaki Morishima. Kami yakin kehadiran Justin Hubner akan memberikan kontribusi besar kepada tim kami. Cerezo Osaka memiliki Setya Moikuma yang merupakan bek timnas Jepang dan baru-baru ini berhadapan dengan Justin Hubner di Piala Asia. Lanjut sang CEO. Demi mengalahkan timnas Indonesia, Philippe Toussaint siap mencontek strategi Park Hang-seo. Pelatih timnas Vietnam Philippe Toussaint posisinya sedang terjepit. Semenjak dipegang pelatih asal Prancis ini, timnas Vietnam hanya 4 kali menang dalam 8 laga terakhir. Dan apabila mendapatkan hasil minor kontra timnas Indonesia, yakni pada tanggal 21 dan juga 26 Maret 2024, Philippe Toussaint hampir pasti dipecat Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF. Karena itu, demi membuat gebrakan, Philippe Toussaint sudah menyiapkan strategi. Mengutip dari Sohal, Philippe Toussaint coba mengandalkan gelandang andalan Park Hang-seo di timnas Vietnam U23 Nguyen Duc Jet. Pesepak bola 25 tahun ini berandil besar saat timnas Vietnam U23 juara SEA Games 2019, yang mana di partai puncak menang 3-0 atas timnas Indonesia U23. Sementara itu di timnas Vietnam senior, Nguyen Duc Jet memang baru mengemas 2 caps. Namun tiap kali pemain Viettel FC ini bermain, timnas Vietnam selalu mendapatkan hasil yang positif, yakni menahan Jepang 1-1 di kandang lawan dan juga menumbangkan Afghanistan 2-0. Sementara itu sejauh ini atau dalam 12 laga memimpin timnas Vietnam, Philippe Toussaint belum pernah mengandalkan Nguyen Duc Jet yang biasa mental sebagai gelandang bertahan. Mengutip dari Sohal, Philippe Toussaint ternyata sudah lama memantau pemain yang satu ini. Dalam pandangan Philippe Toussaint, gaya permainan Nguyen Duc Jet mirip dengan gelandang-gelandang asal Eropa. Ya, jadi sanggupkah Nguyen Duc Jet memenangkan duel di lini tengah kontra pemain-pemain timnas Indonesia macam Tom Haye dan juga Iver Yenner? Ya, patut untuk dinantikan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap semoga bek timnas Indonesia Justin Hubner tambah sukses bersama klub barunya yakni Cerezo Osaka. Bergabungnya Hubner ke klub Liga Jepang ini pun disambut baik oleh Erick Thohir.
Orang nomor satu di PSSI ini mendoakan agar Hafner bisa lebih sukses bersama klub barunya lagi. Semoga sukses di klub baru Anda, Justin Hafner, kata Erick Thohir yang dikutip dari Instagram Stories-nya Selasa 12 Maret 2024. Kabar bergabungnya Hafner ke klub Liga Jepang ini sebenarnya tak terlalu buruk. Pasalnya tak menutup kemungkinan Hireza Osaka bakal melepas Hafner ke timnas U23 Indonesia yang bakal tampil di Piala Asia U23 2024 mendatang. Kisah Ragnar Oratmangun, pemain keturunan Muslim asal Belanda yang ucap sumpah warga negara di bulan suci Ramadan, menarik untuk diulas. Sebab alasannya mau berpindah ke warga negaraan cukuplah menyentuh. Nama Ragnar Oratmangun memang menjadi salah satu pemain yang diidam-idamkan oleh para pecinta sepak bola tanah air. Berposisi sebagai penyerang, pemain klub asal Fortuna Sittard ini diharapkan akan menjadi solusi tumpulnya lini serang timnas Indonesia. Dengan dinaturalisasinya Ragnar Oratmangun, maka nantinya akan menjadi pemain keturunan pertama yang merupakan seorang Muslim. Sang pesepak bola diketahui sudah beragama Islam sejak lahir dan merupakan seorang Muslim yang taat di Belanda. Dalam rapat kerja bersama DPR yang membahas proses naturalisasinya, pemain yang berusia 26 tahun ini juga menjadikan Islam sebagai salah satu alasannya memilih Indonesia sebagai kewarganegaraannya. Ragnar ingin menjadi warga negara dengan penganut agama Islam terbanyak di dunia. Assalamualaikum. Pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas pertemuan ini. Saya harap saya bisa bergabung dengan komunitas sepak bola dan membantu mereka berkembang, kata Ragnar dalam rapat bersama DPR RI. Dan tentunya bagi saya sangat baik karena keluarga saya berasal dari sana. Saya merasa seperti di rumah sendiri. Ketika saya melihat negara muslimnya yang besar, bagi saya itu sangat penting, sambung pemain berdarah Belanda itu. Setelah Shane Patinama, kemungkinan besar ada satu pemain naturalisasi lagi yang bisa batal membela timnas Indonesia melawan Vietnam. Pemain tersebut adalah Kapten Persib Bandung Mark Locke. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak ragu untuk melepas mantan pemain Persija Jakarta itu ke timnas Indonesia. Pasalnya Mark Locke mengalami cedera. Mark Locke dalam kondisi yang sulit untuk dilepas ke timnas Indonesia karena cedera yang ia alami, kata Bojan Hodak. Kami harus melihatnya dan melakukan MRI bersama dokter karena dia selalu menggunakan obat penahan sakit. Lanjutnya, tentu saja ini akan menjadi kendala olehnya. Dengan absennya Mark Locke tentu saja harus membuat Sintayong berpikir ulang terkait taktik dan strategi. Meski begitu, masih ada Iver Jenner, Justin Hafner dan juga Jordi Amat yang bisa menggantikan peran Mark Locke sebagai gelandang bertahan. Sementara itu, timnas Indonesia akan melawan Vietnam pada laga ketiga di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 21 Maret 2024. Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.